Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Febiola, NIM 18110079 dari Prodi S1 Farmasi semester 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ekstraksi dari kimia bahan alam. Pertama, saya akan membahas tentang definisi ekstraksi dan ekstrak. Ekstraksi merupakan suatu proses pengambilan zat atau bahan aktif atau konstituen dari matrik biologis kompleks baik tumbuhan, hewan, dan mineral menggunakan pelarut yang sesuai di mana mampu menarik komponen zat atau bahan aktif secara maksimal. Sedangkan ekstrak, sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari Simplicia nabati dan Simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Tujuan ekstraksi yang pertama, memperoleh zat atau bahan aktif dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Yang kedua, memperoleh ekstrak yang mengandung senyawa aktif untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan obat, bahan untuk evaluasi, atau uji aktivitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip dasar ekstraksi. Prinsip dasar ekstraksi ialah pemisahan suatu zat berdasarkan perbandingan distribusi zat yang terlarut dalam dua pelarut yang tidak saling melarutkan. Selanjutnya, proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan penyesuaian bahan yang digunakan. Dan proses ekstraksi melibatkan 3 komponen. Yang pertama, bahan atau sampel. Yang kedua, pelarut. Yang ketiga, proses atau metode. Faktor apa saja yang mempengaruhi ekstraksi secara umum? Yang pertama, jumlah Simplicia. Yang kedua, derajat halus Simplicia. Yang ketiga, jumlah pelarut yang digunakan. Yang keempat, suhu penyaringan. Yang kelima, lama waktu penyaringan, dan yang keenam, proses ekstraksi yang digunakan. 4 hal yang berpengaruh pada keefektifan ekstraksi. Yang pertama, penyerbukan. Yang kedua, pembahasan. Yang ketiga, kecepatan disolusi dan difusi zat aktif. Yang keempat, macam pelarut yang digunakan. Polaritas pelarut. Pelarut nonpolar melarutkan senyawa lipofilik, misalnya alkana, asam lemak, pigmen, sterol, beberapa terpenoid. Pelarut semipolar melarutkan senyawa-senyawa dengan kepolaran menengah seperti beberapa alkanoid dan flavonoid. Pelarut polar melarutkan senyawa-senyawa polar seperti flavonoid, tannin. Dasar kandungannya, ekstrak dibagi menjadi 2. Yang pertama, ekstrak total. Ekstrak mengandung semua bahan senyawa yang dapat tersari. Yang kedua, ekstrak terpurifikasi. Ekstrak yang telah dimurnikan dari zat balas atau pengotoran, misalnya resin, lemak, dan gula. Ekstrak cair adalah sediaan cair Simplicia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. Cair yang dipekatkan hingga konsistensinya seperti madu. Saat ini ekstrak encer jarang digunakan dalam pengobatan. Kental adalah sediaan cair yang kental pada suhu hangat, namun tidak dapat dituang pada suhu kamar. Yang terakhir, ekstrak kering. Ekstrak kering adalah sediaan yang didapatkan dengan cara memekatkan ekstrak cair dengan kondisi sedang. Jenis ekstraksi dapat dibedakan sebagai berikut berdasarkan fase atau bahan. Yang pertama, ekstraksi padat cair. Yang kedua, ekstraksi cair-cair. Dan berdasarkan energi, yang pertama ekstraksi secara dingin, yang kedua ekstraksi secara panas. Metode ekstraksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Yang kedua, destilasi uap. Yang ketiga, cara ekstraksi lainnya. Demikian akhir presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.